Kapan 1 Ramadan 2022? Selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 2022 ya 1443 Hijriah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa, sehat selalu, selamat selalu. Kita menunggu sidang Isbat 2022 secara resmi yang kemungkinan besar 1 Ramadan akan jatuh pada 2 April 2022. Namun demikian, BRIN ungkap ada potensi perbedaan. Kemungkinan 3 April itu 1 Ramadan. Kemungkinan ya 3 April. Mengapa? Karena patokan yang digunakan oleh pemerintah acuannya terlalu rendah. Yaitu kurang dari 2 derajat. Itu artinya ru'yatul hilal, pengamatan hilal pada saat maghrib 1 April berpotensi tidak terlihat. Kalaupun ada yang melaporkan menyaksikan, itu sangat meragukan, sehingga berpotensi ditolak saat sidang isbat. Sehingga ada kemungkinan 3 April. Ya, mungkin saja 3 April. Tapi kalau menurut saya, kita perlu mempertimbangkan sidang isbat ini kemajuan ilmu yang lebih baru, kemajuan penelitian yang lebih baru, dan juga sikap para peneliti, sikap para tokoh. Di sini maka saya Paman Apik merekomendasikan beberapa revisi, ya termasuk kalender global. Oke, metodenya yang kita bahas di sini metode lengkap hisab ru'yat. Misalnya Muhammadiyah sudah menyatakan dengan metode hisabnya 2 April itu 1 Ramadan karena ketinggiannya memang 1,5 derajat. Memang masih di bawah 2 ya. Dan Muhammadiyah menetapkan karena metodenya a priori. A priori artinya apa? Memang didasarkan hisab. Sudah puluhan hari atau beberapa bulan yang lalu. Nah, agak berbeda misalnya kalau kita mengambil contoh ini NU. Meskipun hasilnya sama, NU juga Paman Apik nyoba di lembaga Falakiyah NU, nyoba dihitung hisabnya itu juga estimasi 2 April itu 1 Ramadan. Ketinggian memang sama kalau hisab juga. 1,5 derajat. Tapi NU ini pakai posteriori. Tidak a priori aja. Apa itu posteriori? Posteriori itu NU nanti meskipun memperkirakan itu 2 April, NU akan ru'yat dulu. Yang ketinggian 1,5 derajat ini, hilal bisa diru'yat kelihatan atau enggak. Sehingga NU masih ada kemungkinan bisa berubah. Oke, kalau Muhammadiyah nggak bisa berubah karena a priori Muhammadiyah ya. Muhammadiyah a priori sehingga ya kalau sudah 2 April ya 2 April. Kalau yang lainnya beda ya beda saja. Nah, Paman Apik sendiri melakukan hisab di Bandung pakai aplikasi memang ketinggiannya sama. Yaitu sekitar 1,5, 1 derajat 26 menit. Ya, ketika matahari terbenam agak bawah sebenarnya, nah bulan sudah agak tinggi ini kan ya. Jadi sama sekitar 1,5. Sehingga kesimpulannya bisa 2 April. Tapi lagi-lagi tergantung. Kalau yang tadi mensyaratkan 2 derajat, ya 3 April. Aplikasi Paman Apik juga menyatakan 3 April sebenarnya. Karena dia juga tinggi. Nah, kalau Paman Apik sepakat dengan NU Muhammadiyah di sini 2 April ya. Nah, yang umum ini misalnya Mabims di Indonesia ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura itu 238. Sehingga memang kemungkinan 3 April kalau syaratnya 238 ya. Tapi Menteri Agama kan nanti akan sidang isbat, akan banyak perwakilan dari NU, Muhammadiyah dan berbagai macam ormas, itu akan ada arahnya ke 2 April. Perlukah diserentakkan? Ya kalau menurut Paman Apik, selama bisa dibuat serentak komunikasi perlu saja. Ada juga yang rekomendasi 364, 3 derajat. Wah, makin nggak kelihatan kalau 3 derajat ya. Sehingga makin 3 April kalau pakai standar 3 derajat. Nah, ini juga, ini dari informasi yang tersebar puluhan tahun yang lampau, bahwa hilal itu bisa kelihatan kalau tingginya ini antara 0,9 sampai 7,4. Artinya 1 derajat itu bisa kelihatan. Memang kalau di atas 4, ya makin tinggi kelihatannya gitu ya. Ya mungkin aja nggak kelihatan tetap saja. Gitu ya karena kondisi sesuatu. Sehingga
Paman Apik saya menyarankan kriteria kita itu 1 derajat saja gitu. Dan penetapannya adalah 21 hari lebih awal. Mengapa? Karena Indonesia Timur itu 2 jam lebih awal. Kalau ditetapkannya terlalu malam, di sana sudah terlambat. Belum lagi sekarang itu yang namanya ibadah ini urusannya besar, berjamaah, jadi perlu menyiapkan tempat, makanan, dan sebagainya, sehingga tidak bisa mendadak. Kalau menurut Paman Apik ditetapkan ini 21 hari lebih awal. Optimis kriteria yaitu kalau Paman Apik adalah 138. Jadi 1 derajat, kemiringan 3 derajat ya total, kemudian 8 jam umur bulannya ya itu. Dan pakai konsep honor Muhammad Ali. Apa itu honor Muhammad Ali? Honor Muhammad Ali itu ya, kalau Muhammad Ali misalkan mau tinju, ini tinju ya, mau dapat honor 10 juta dolar, maka dia dibayar 10 juta dolar, menang atau kalah nggak peduli. Nah, sehingga kita juga gitu. Kalau kita sudah menetapkan, misalkan kriterianya itu 138, dan sudah 21 hari lebih awal ditetapkan, sudah Ramadan, sudah Idul Fitri, tidak peduli nanti rukyatnya itu kelihatan atau enggak. Seperti honor Muhammad Ali, menang atau kalah enggak peduli. Hanya kalau Muhammad Ali kalah misalkan, maka honor tinju yang berikutnya dia akan turun. Mungkin jadi 5 juta kalau kalah. Tapi kalau Muhammad Ali menang, maka honor berikutnya akan naik, misalnya 15 juta. Misal gitu. Jadi ketika Ru'yatul Hilal itu misalkan benar mendukung keputusan kita makin yakin. Kalau Ru'yatul Hilal itu ternyata tidak mendukung, tidak sesuai keputusan kita, maka kita akan melakukan koreksi-koreksi untuk berikutnya. Gitu ya. Nah, jadi harapan saya, ini rekomendasi saya ya, 21 hari lebih awal, optimis kriteria 138, dan dengan prinsip honor Muhammad Ali. Oke, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga sehat selalu, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Silakan like, subscribe, dan share. Komen-komen untuk diskusi silahkan.